Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rijal Abdillah SPCMA di channel Rijal Abdillah Tubade. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku kolektif yang merupakan salah satu kajian dari psikologi sosial. Nah, kebetulan perilaku kolektif ini dikaji juga di awalnya memang dikaji secara sosiologi ya. Kalian tentunya sudah mengambil mata kuliah sosiologi. Nah, apa itu perilaku kolektif? Jadi, perilaku kolektif itu mencakup berbagai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kelompok, perilaku antar kelompok. Nyambung dengan pembahasan sebelumnya ya, perilaku antar kelompok. Nah, jadi berkaitan dengan kerumunan, kemudian kerumunan dengan maksud tujuan tertentu, tujuan jahat atau mobs, kemudian maniaks atau manias ya, penyerbuan, kepanikan, kekacauan, hal-hal yang berkaitan dengan opini publik, agitasi, propaganda ya. Ini lagi tren-tren persiapan 2024 pemilu ya, walaupun masih lama. Kemudian mode atau tren pakaian, ada juga gerakan sosial, revolusi dan reformasi. Nah, secara sederhana tadi yang sudah saya sebutkan, aktivitas kelompok itu ya berkaitan dengan perilaku kolektif. Artinya apa? Tindakan individu-individu yang bertindak secara serentak bersamaan. Pembagian tugas serentak bersamaan dengan nilai masing-masing individu. Nah, secara sederhana juga perilaku kolektif berarti bagian dari reaksi sosial yang berbentuk lingkaran reaksi. Dimulai dengan adanya intersimulasi pada seorang individu yang kemudian menjadi stimulus bagi individu lainnya dan sebagai gambaran terhadap penguatan stimulus tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan tipologi perilaku kerumunan ya, menurut Blumer. Yang pertama ada casual crowd ya. Jadi kerumunan itu hanya sepintas lalu lah. Ibaratnya numpang lewat. Makanya temporer ya. Ya hanya sepintas memberikan perhatian kepada sesuatu. Misalnya ada orang-orang lihat kejadian kecelakaan misalnya, atau misalkan ada pesawat jatuh misalnya. Kemudian conventional crowd, berada di suatu tempat untuk suatu tujuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya ya antrian di loket misalnya di rumah sakit, atau antrian untuk beli kartu KRL ya, komuter lain, atau MRT, antrian vaksinasi itu termasuk. Kemudian expressive crowd ya, kerumunan konvensional yang berubah sifatnya menyampaikan luapan perasaannya. Jadi suatu tampilan yang tidak biasa dilakukan di tempat lain, misalnya teriakan sepak bola, maksudnya penonton ya, teriakan supporter sepak bola, yel-yel pada saat kampanye itu kan rame banget, itu expressive crowd. Kemudian acting crowd, sekumpulan orang yang memusatkan perhatian pada suatu hal yang memang merangsang kemarahan mereka dan diluapkan dalam tindakan. Misalnya perkelahian massa, ya kan, tawuran, demonstrasi, itu acting crowd. Kemudian faktor penyebab perilaku kerumunan. Yang pertama adalah teori contagion. Ini ditandai dengan kebersamaan dengan orang banyak. Jadi tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Adanya penularan ya, namanya contagion itu kan artinya penularan. Nah, ini gambarnya seperti ini. 3 lingkaran menjadi satu. Kemudian suggestibility. Jadi massa mudah dipengaruhi, mudah percaya, atau mudah taat, mudah patuh. Jadi konformitinya sangat kuat, bahkan obedient ya, sangat patuh sekali. Ini biasanya seperti ini. Kemudian berkaitan dengan teori convergent. Convergent ini berarti kerumunan muncul dari sejumlah orang yang memiliki dorongan, yang memiliki motivasi, ada maksudnya, dan kebutuhannya juga sama, punya keinginan yang sama, punya cita-cita yang sama, punya hobi yang sama, punya minat yang sama. Ini gambarnya seperti ini. Ada 4 lingkaran, kemudian bertumpu pada satu lingkaran di tengah.
konvergen. Nah, kemudian ada juga ya, gerakan sosial itu tadi adanya kepentingan atau tujuan bersama. Nah, tujuannya juga sifatnya jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Ya, apapun yang berkaitan dengan gerakan sosial, misalnya demonstrasi, ya demonstrasi itu kan gerakan sosial itu jangka panjang. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan kan berbagai macam ya. Ya misalnya kelangkaan minyak goreng, kemudian RUU ya, RUU Cipta Kerja banyak lah. Kemudian janji-janji politik ya para anggota dewan yang belum terrealisasi banyak. Itu kan jangka panjang. Katanya ini akan direalisasi misalnya jalanan, jalanan biasanya kan di mana-mana kayak di Bekasi, aduh luar biasa parah. Nah itu tujuannya jangka panjang, sehingga menggunakan cara-cara di luar institusi yang ada, yaitu melalui demonstrasi karena reaksi yang luar biasa ya, kekecewaan. Ini juga bisa menjadi bagian dari acting crowd ya, gitu. Kemudian tipologi gerakan sosial menurut Aberle. Yang pertama adalah alternative movement. Tujuannya apa? Untuk merubah sebagian perilaku perorangan ya. Contohnya misalkan kampanye anti rokok. Kemudian ada juga redemptive movement. Bertujuan hendak merubah secara menyeluruh pada perilaku perorangan. Ya contohnya gerakan keagamaan. Kemudian ada juga transformative movement. Ingin merubah masyarakat secara menyeluruh. Kemudian ada juga reformative movement, merubah masyarakat dalam segi-segi tertentu. Contohnya ya gerakan massa ya penggulingan terhadap presiden ya, kayak tragedi 98 yang pernah terjadi di Indonesia ya, atau dulu di Mesir, nah itu salah satunya. Nah, penyebab gerakan sosial itu yang pertama ada deprivasi ekonomi dan sosial, misalnya kehilangan, penderitaan, kekurangan. Kemudian ada juga deprivasi relatif. Ya, deprivasi relatif berarti adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian kekerasan kolektif. Ya, kekerasan kolektif ini bentuknya bisa primitif. Ya, dilakukan oleh sekelompok individu, tidak bersifat politis dan terbatas pada komunitas lokal. Kemudian ada juga kekerasan kolektif yang sifatnya reaksioner. Ya, ini berarti protes atau perlawanan terhadap sistem ya, dalam kekerasan massal sebagai reaksi terhadap penguasa. Kemudian ada juga kekerasan kolektif modern. Ya, ini berkaitan dengan kekerasan yang diorganisasi untuk tujuan politik dan ekonomi. Contohnya mogok buruh, nah ini, pemogokan buruh. Ini berkaitan dengan kekerasan kolektif. Nah, faktor-faktor yang menimbulkan perilaku kolektif itu apa aja? Ada 5. Yang pertama, ketegangan struktural otomatis ya, secara struktur, secara sistem, secara organisatoris ini pasti mengalami ketegangan, kegoncangan ya. Misalkan dari tingkatan pemerintah, kemudian imbasnya adalah ke daerah, ke wilayah ya, dari provinsi, kabupaten sampai ke kecamatan, desa-desa. Nah, kemudian penyebar luasan isu yang bisa memengaruhi kepercayaan umum. Nah, isu ini hati-hati. Isu atau kabar angin atau kabar buruk. Udah isu pasti nanti berkaitan juga dengan hoax. Nah, kemudian adanya pencetus. Siapa yang pencetus? Ya. Ada aktor intelektualnya siapa di sini? Ya. Kemudian adanya mobilisasi dan yang terakhir adanya pengendalian sosial. Bekerjanya pengendalian sosial. Nah, itu yang berkaitan dengan perilaku kolektif. Saya kira ya, kalian bisa memahami ya yang disampaikan oleh saya. Toh kalian sudah mempelajari ini waktu mata kuliah sosiologi. Oke, bila ada pertanyaan kalian bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.